Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan daring interaksi manusia dan komputer. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengumpulan data. Baik, sebelum kita membahas materi inti, di sini saya akan menyampaikan sasaran dari materi terlebih dahulu. Untuk yang pertama, mahasiswa mampu merencanakan pengumpulan data. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan teknik-teknik pengumpulan data. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu membedakan karakteristik data kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sini ada 5 isu utama mengenai pengumpulan data. Jadi, sebelum kita mengumpulkan data sampai dengan kita mendapatkan data, itu ada beberapa hal di sini. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan dari pengumpulan data, serta kita juga harus menentukan tujuan dari penelitian kita. Kemudian yang kedua adalah menentukan siapa saja yang akan terlibat pada saat kita melakukan pengumpulan data. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menentukan bagaimana atau sejauh mana hubungan kita dengan semua partisipan dalam penelitian atau dalam pembangunan sebuah program atau sistem. Kemudian yang keempat, kita juga harus menentukan triangulasi data, bagaimana kita mengumpulkan data sampai dengan menganalisis data tersebut, kemudian sampai dengan menyajikan data tersebut. Dan yang kelima adalah pilot studies. Nah, pilot studies ini semacam evaluasi dalam skala kecil. Evaluasi ini terdiri dari kelayakan, kemudian durasi, biaya, kelemahan, dan bisa juga rancangan dari sebuah penelitian ataupun pembuatan sebuah proyek. Nah, setelah adanya pilot studies ini baru nanti akan masuk ke dalam penelitian atau pembangunan sebuah sistem dalam skala penuh atau dalam skala besar, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tipe-tipe data. Jadi sebelum kita mengumpulkan data, kita juga harus memahami terlebih dahulu bahwa terdapat dua jenis data. Yang pertama adalah data kualitatif dan yang kedua adalah data kuantitatif. Nah, data kualitatif itu biasanya berbentuk naratif, sedangkan data kuantitatif itu dalam bentuk numerik atau angka. Mungkin di sini teman-teman bisa melihat contoh dari masing-masing tipe data. Untuk yang pertama, ini contoh data kualitatif. Data kualitatif biasanya berbentuk narasi atau teks. Ya, misalkan di sini ada jenis perkembangan, ada fisik dan psikologis, kemudian hasil observasi dari perkembangan fisik dan psikologis itu seperti apa. Misalkan di sini ada data siswa mengalami gangguan penglihatan, kemudian siswa memiliki tubuh kurus dan tinggi dan lain sebagainya. Nah, contoh data-data yang ada di sini bisa kita sebut sebagai contoh data kualitatif. Selanjutnya, ini adalah data kuantitatif. Nah, contoh di sini saya ambilkan contoh jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia. Nah, data-data yang tertera di sini dalam bentuk angka atau numerik. Misalkan ini yang terkonfirmasi sejumlah 151.000 sekian. Kemudian ada data jumlah yang sembuh, data yang meninggal, dan seterusnya. Ini semuanya dalam bentuk angka atau numerik. Maka data-data yang ada di sini bisa kita sebut sebagai contoh data kuantitatif. Kemudian di sini ada metode pengumpulan data. Nah, sebelum kita melakukan pengumpulan data, kita juga harus memahami dan melakukan pemilihan metode mana yang tepat sesuai dengan tujuan yang akan kita dapatkan.
Nah, ada beberapa metode. Yang pertama di sini ada metode think aloud, kemudian yang kedua ada metode observasi, dan yang ketiga ada metode usability testing, kemudian yang keempat ada data log, yang kelima ada wawancara, dan yang terakhir ada metode kuesioner. Nah, semua metode pengumpulan data yang ada di sini bisa dilakukan secara online maupun secara offline. Untuk yang pertama adalah metode think aloud. Metode think aloud ini pengguna diminta mencoba prototipe, kemudian mengutarakan apa yang dipikirkan. Kemudian UX researcher berperan hanya sebagai fasilitator yang memberi task tertentu. Jadi pada metode think aloud ini pengguna hanya disuruh untuk mencoba prototipe, misalkan mencoba menu utama, kemudian pengguna akan mengutarakan apa yang dipikirkan mengenai menu utama itu. Kemudian UX researcher itu orang yang berperan dalam peneliti pengalaman pengguna, seperti itu. Jadi nanti UX researcher ini akan mencatat atau bisa juga merekam opini atau pendapat dari pengguna yang melakukan percobaan atas sistem yang dicobanya. Kemudian metode yang kedua ada observasi. Nah, observasi ini adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Jadi, observasi ini biasanya bersifat kita langsung merasakan, ya. Kemudian memahami pengetahuan dari fenomena itu. Kemudian selanjutnya adalah tipe-tipe observasi, ya. Jadi ada beberapa tipe observasi. Yang pertama adalah observasi langsung di lapangan, yang ketiga ada observasi langsung di control environment, dan yang selanjutnya ini ada observasi tidak langsung. Nah, di sini ada beberapa jenis, ya. Ada observasi langsung itu bisa dilakukan secara structuring framework, kemudian memperhatikan besar partisipasi peserta dan memperhatikan etnografi. Kemudian observasi langsung di controlled environment itu biasanya dilakukan di lingkungan terkendali. Kemudian yang ketiga ada observasi tidak langsung, itu bisa berupa diary, kemudian log interaksi, bisa dari video ataupun foto, bisa juga dari sebuah rekaman, seperti itu. Kemudian ini kita akan bahas terlebih dahulu metode observasi yang structuring framework, gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama, kita harus tahu siapa aktornya atau siapa pelakunya. Kemudian di mana tempatnya kita akan melakukan observasi itu, kemudian apa objek yang akan kita observasi. Nah, ini harus kita tentukan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada structuring framework juga menurut Robson, ya. Ini dalam bukunya Robson tahun 2019. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah physical space. Jadi physical space itu kita akan mengetahui seperti apa ruangan fisik dan bagaimana ruangan fisik itu dibangun. Kemudian untuk yang kedua ada aktor. Nah, kita juga harus memahami siapa saja aktor yang terlibat dan apa saja detail mengenainya. Kemudian activities. Nah, apa saja yang dilakukan dan mengapa hal-hal tersebut itu dilakukan. Selanjutnya ada objek. Nah, objek itu berarti objek apa saja yang ada di lingkungan yang sedang diamati itu. Nah, kemudian ada edge, ini tindakan spesifik apa saja yang dilakukan oleh setiap individu. Kemudian selanjutnya ada events.
apakah yang kita amati itu merupakan bagian dari sebuah kasus khusus. Nah, kita juga harus memahami itu. Kemudian mengenai time atau waktu ya. Jadi bagaimana urutan kejadian yang sedang kita amati. Kemudian goal itu adalah tujuan ya, tujuan apa yang hendak dicapai oleh aktor atau pelaku. Kemudian yang terakhir ini ada feeling. Nah, seperti apa suasana hati dari kelompok atau individu yang sedang diamati. Nah, jadi beberapa hal ini harus kita perhatikan dalam pengumpulan data dengan bentuk structuring framework. Kemudian ini ada observasi langsung di control environment. Nah, ini bentuknya ada dua, ada observasi langsung dan observasi tidak langsung. Nah, untuk observasi langsung ini bisa dengan metode think aloud tadi. Nah, kalau observasi tidak langsung itu kita bisa menggunakan beberapa teknologi. Nah, misalkan ini menggunakan sistem yang ada di web. Nah, jadi kita bisa menyebutnya web analytic. Nah, sistem ini untuk mengumpulkan, mengukur, menganalisis, dan menyajikan data situs web. Kemudian bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan web. Kemudian yang ketiga ada umumnya fokus pada jumlah pengguna dan jumlah page views. Nah, itu kalau kita ingin mendapatkan data-data dari web analytic. Kemudian untuk metode pengumpulan data selanjutnya itu ada usability testing. Nah, pada metode ini pengguna diminta mencoba prototype, kemudian behaviornya direkam dan dianalisis. Nah, sementara UX researcher hanya sebagai moderator yang memberi task. Nah, untuk yang UX researcher ini perannya sama dengan yang think aloud tadi. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang di usability testing itu kita harus melakukan perekaman terkait behavior atau gerakan ya. Jadi gerak tubuh dari pengguna itu harus kita rekam dan nanti akan kita gunakan untuk analisa. Kemudian selanjutnya ada data log. Nah, untuk data log ini teknik pengumpulan data dengan menggunakan alat elektronik yang digunakan untuk mencatat data dari waktu ke waktu yang terintegrasi dengan sensor serta instrumen. Nah, adapun secara umum ini digunakan untuk mengetahui misalkan suhu, tekanan air, kelembaban, dan lain-lain. Nah, itu untuk metode data log. Biasanya ini menggunakan sebuah teknologi ya, di mana teknologi itu bisa kita pasang gitu ya, dan dia akan mencatat data dari waktu ke waktu sesuai dengan settingan yang kita berikan. Kemudian untuk metode selanjutnya ada wawancara. Nah, percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara itu dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Jadi untuk wawancara ini juga bisa dilakukan secara offline maupun secara online. Kemudian ini untuk selanjutnya ada metode kuesioner. Nah, kuesioner itu suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis, kemudian mempelajari sikap-sikap, keyakinan perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem. Nah, untuk kuesioner ini juga bisa dilakukan secara offline maupun online. Nah, untuk kuesioner ini pertanyaannya itu bisa bersifat terbuka maupun tertutup. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga ketika merancang kuesioner. Itu yang pertama, urutan pertanyaan ya. Jadi
ketika kita membuat sebuah kuesioner itu kita harus memperhatikan urutan pertanyaannya. Jadi pertanyaan mulai dari nomor 1 sampai dengan sekian itu harus nyambung. Nomor 1 ke nomor 2 itu urutannya jelas. Jadi mohon dihindari membuat pertanyaan acak di kuesioner. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan perbedaan dari populasi. Nah, kemudian cara menjawab kuesioner itu juga perlu dijelaskan ya, bagaimana mereka harus menjawabnya, apakah mereka harus mencentang, apakah mereka harus klik, apakah mereka itu harus memilih satu atau bisa memilih dua jawaban atau malah lebih, dan lain sebagainya itu harus kita jelaskan di kuesioner. Jadi mereka yang mengisi kuesioner itu tidak bingung ketika mengisi kuesioner yang kita berikan. Kemudian hindari kuesioner yang terlalu panjang. Nah, jangan membuat kuesioner itu yang terlalu panjang karena bisa jadi menyebabkan pengisi dari kuesioner atau responden itu akan merasa bisa lelah dalam pengisian gitu ya. Jadi menghindari itu. Kemudian susun kuesioner secara runut dan sistematis. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi di poin pertama ya, jadi harus runtut gitu ya. Kemudian untuk format kuesioner itu ada beberapa. Yang pertama ini pertanyaan dengan jenis jawaban yes or no, jadi jawabannya itu hanya iya dan tidak. Nah, kemudian untuk jenis yang kedua ada jawaban rating. Nah, ini penilaian, misalkan bagaimana penilaian Anda mengenai sistem X kayak gitu. Pengguna itu bisa memberikan bintang 1, 2 sampai dengan 5. Nah, nanti hasil dari rating itu nanti akan bisa kita simpulkan dan kita analisis. Kemudian yang ketiga ada jenis multiple choice question, itu adalah pilihan ganda. Kemudian yang keempat ini adalah open end response. Jadi kita memberikan respon atau penilaian subjektif dari responden. Kemudian ini ada beberapa tips dalam membuat atau memperoleh respon ya atau tanggapan dari responden. Yang pertama ada pastikan tujuan penelitiannya harus jelas, kemudian berikan jaminan anonimitas jika perlu. Jadi Anda bisa memberikan jaminan bahwa identitas dari responden itu disembunyikan. Jadi anonim, sifatnya anonim. Jadi siapapun yang mengisi itu nanti nggak akan kelihatan siapa identitasnya. Kemudian yang ketiga, pastikan kuesioner telah dirancang dengan baik, ini pasti. Kemudian siapkan versi pendeknya. Nah, jika kuesioner Anda itu terlalu panjang, nah untuk mengantisipasi itu nanti akan mendapat respon yang sedikit, Anda bisa menyiapkan versi yang pendek. Kemudian yang terakhir ini berikan intensif atau hadiah. Jadi jika memungkinkan juga itu Anda bisa memberikan semacam hadiah seperti itu. Kemudian ini adalah contoh kuesioner daring ya, ini menggunakan Google Form. Nah, kalau kuesioner daring itu teman-teman bisa menyebar luaskan kuesioner melalui beberapa perangkat ya, bisa disebar melalui email, kemudian WA dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada mengenai keunggulan dan kelemahan dari kuesioner online. Yang pertama, keunggulannya relatif mudah dan cepat ya disebarkan. Kemudian selanjutnya respon umumnya cepat diterima juga. Kemudian lebih murah karena tidak ada biaya untuk cetak ya, jadi kita setelah membuat bisa langsung disebar. Nah, kemudian data mudah dimasukkan ke database, ini tentu. Jadi ketika kita menyebarkan kuesioner, kemudian responden itu sudah mengirimkan hasil responnya, nanti secara otomatis data itu bisa kita download.
Kemudian selanjutnya waktu analisis lebih cepat, dan yang terakhir ini kesalahan pengisian mudah dikoreksi. Nah, kemudian kelemahannya di sini ada juga. Nah, kelemahannya itu sampling dapat bermasalah apabila besar populasi tidak diketahui, karena ini basisnya adalah link. Jadi link itu bisa bisa diberikan dari responden satu ke responden yang lainnya itu secara mudah. Kemudian partisipan perlu dicegah untuk tidak merespon lebih dari satu kali. Jadi mohon ini dilakukan pencegahan ya, misalkan dengan membatasi akses hanya satu kali, misalkan seperti itu. Jadi nanti responden hanya bisa mengisi kuesioner itu hanya satu kali. Nah, itu dalam pengaturan Google Form itu juga ada. Kemudian partisipan cenderung mengganti jawaban pada kuesioner email. Nah, ini kelemahan juga dari kuesioner online. Nah, kemudian data-data yang kita dapatkan itu bisa dalam bentuk 3 ini. Yang pertama ada bentuk catatan dan foto, kemudian ada data rekaman audio plus foto, dan yang terakhir bisa dalam bentuk video. Nah, data-data ini akan bisa kita gunakan dalam melakukan analisa sebelum kita membangun sebuah sistem. Baik, itu adalah materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan melalui WA. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.